Oke, kita semua pastinya tahu lah ya nama Isaac Newton, si jenius legendaris. Tapi gimana kalau gue bilang penemuan paling gokilnya itu justru berawal dari sebuah momen overthinking parah? Udah, lupain deh pelajaran sejarah yang kaku. Ini tuh cerita tentang gimana overthinkingnya seorang cowok gara-gara hal sepele. Iya, apel jatuh doang, malah ngebuka revolusi ilmiah yang ngubah total cara kita ngelihat alam semesta. Coba deh, jujur aja, lo pasti pernah kan mikirin satu hal kecil, jadi kemana-mana pikirannya. Nah, ternyata nih, kebiasaan itu kalau pas arahnya bisa banget jadi pemicu sesuatu yang gede. Benar-benar persis kayak yang dialami Newton. Oke, kita mulai ceritanya ya. Coba bayangin dulu, suasana sore yang lagi adem-ademnya di Inggris, zaman dulu banget, sekitar tahun 1600-an, ada anak muda namanya Isaac Newton, lagi nyantai, mungkin lagi bengong doang, di bawah pohon apel. Ya, suasananya biasa aja gitu. Terus tiba-tiba, pluk, ada satu apel jatuh ke tanah, deket dia. Nah, buat kebanyakan orang, ya ini kan kejadian biasa banget. Paling banter juga apelnya diambil atau ya udah dianggurin aja. Tapi, ini beda buat Newton. Nah, disinilah momen overthinkingnya Doi dimulai. Di kepalanya tuh langsung muncul pertanyaan yang buat orang lain mungkin kedengaran konyol. Loh, kenapa jatuhnya selalu lurus ke bawah ya? Kenapa nggak ke samping atau malah terbang ke atas gitu? Pertanyaan sesimpel ini ternyata jadi percikan api buat sebuah penemuan jenius. Dan dari pertanyaan soal apel itu, pikiran Newton tuh nggak berhenti di situ aja. Dia mulai nyambung-nyambungin hal yang kelihatannya sama sekali nggak ada hubungannya. Dari apel yang ada di tanah, pikirannya terbang jauh sampai ke bulan yang ada di langit. Dia ngelihat ke atas, ke arah bulan, dan otaknya langsung nyambung. Tunggu. Kalau apel aja jatuh ke bumi, kenapa bulan yang segede gaban itu nggak ikutan jatuh ya? Apa coba yang nahan dia biar tetap di atas sana, muterin kita terus-terusan? Nah, disinilah teka-teki utamanya. Jadi kita punya dua fenomena nih, apel yang ditarik lurus ke bawah, sama bulan yang terus-terusan muter ngelilingin bumi tanpa jatuh. Kelihatannya kan beda banget ya, tapi Newton mulai curiga. Jangan-jangan gaya yang sama yang bikin apel jatuh, itu juga yang bikin bulan anteng di orbitnya. Dan disinilah momen ahanya. Setelah mikir keras, akhirnya Newton nemuin satu jawaban simple tapi elegan yang ngejelasin semuanya. Sebuah konsep yang sekarang kita kenal banget sebagai gravitasi. Jadi, intinya tuh gini, gravitasi itu gaya tarik universal. Artinya, setiap benda yang punya massa pasti saling tarik-menarik. Nah, bumi yang masanya super gede, jelas narik apel yang masanya kecil banget. Ya makanya apel jatuhnya ke bawah, bukan kemana-mana lagi. Dan ya, ini juga penjelasan kenapa kita semua bisa napak di tanah. Masa planet kita yang gede banget inilah yang narik kita semua ke arah pusatnya, ngejaga kita biar nggak pada melayang keluar angkasa. Simpel banget kan kelihatannya, tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Tapi, Newton nggak cuma berhenti di situ. Penemuan soal gravitasi ini ngebawa dia buat ngerumusin sesuatu yang jauh lebih gede lagi. Semacam buku aturan atau, ya aturan main deh, tentang gimana caranya semua benda di alam semesta ini bergerak. Oke, kita bedah cepat ya, 3 aturan main ini. Pertama, hukum inersia atau gampangnya hukum mager. Benda yang lagi diam bakal tetap diam, dan benda yang lagi gerak bakal lurus terus kecuali ada yang gangguin. Kedua, F sama dengan M kali A. Simpelnya, makin gede gaya dorong yang lokasi, ya makin ngebut benda itu jalannya. Ketiga, aksi reaksi. Setiap aksi itu pasti ada reaksi yang kekuatannya sama tapi arahnya berlawanan. Coba aja lo nonjok tembok, tangan lo sakit kan? Nah, itu karena temboknya nonjok balik dengan kekuatan yang sama persis. Dan semua ide brilian ini nggak cuma disimpan di kepala doang. Dia nuangin semuanya dalam sebuah mahakarya, judulnya Principia, yang terbit tahun 1687. Buku ini sampai sekarang jadi salah satu karya ilmiah paling penting dalam sejarah umat manusia. Jadi, apa sih warisan dari semua hasil overthinkingnya Pak D. Newton ini? Wah, dampaknya gede banget dan ababi, ngebentuk cara kita ngertiin dunia sampai detik ini juga. Coba deh, kita lihat singkat aja. Ini bukan cuma soal gravitasi sama hukum gerak yang jadi dasar fisika modern loh. Dia juga yang nemuin kalkulus, itu loh matematika level dewa, dan bahkan dia juga yang berhasil ngebongkar rahasia cahaya dan warna. Gila kan? Ini orang jeniusnya borongan, semua dibabat habis. Dan inilah kerennya cerita ini. Semuanya itu berawal dari satu pengamatan super sederhana, sebuah apel yang jatuh. Dari situ doang, dia berhasil ngerumusin hukum yang ngatur gimana planet, bintang, bahkan galaksi bergerak.
Dari hal yang paling kecil di depan mata, sampai ke skala alam semesta yang maha luas. Jadi, lain kali lo lagi ngerasa overthinking soal hal yang sepele, coba inget cerita ini deh. Siapa tahu kan, di antara pikiran lo yang lagi ruwet itu, sebenarnya ada ide brilian yang lagi nunggu buat dipecahin. Pertanyaannya sekarang buat lo, kira-kira overthinking lo hari ini bisa ngubah dunia juga kah?